mempresentasikan tentang artikel saya, Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan hingga Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan sumber daya alam. Bangsa Eropa memiliki keinginan berdagang, menjelajah daerah baru dan berpetualangan, sehingga mereka memilih Indonesia. Awalnya bangsa Eropa datang untuk berdagang, menjelajah, dan menyebarkan agama. Tetapi mereka jadi mengincar rempah-rempah. Sistem kekuasaan negara yang bertujuan menjajah negara lain untuk kekuasaan dan keuntungan disebut imperialisme. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan modern. Dalam imperialisme kuno, penguasa daerah harus memiliki 3G: glory, gold, gospel. Sedangkan imperialisme modern bertujuan untuk mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, mendapatkan daerah penghasil bahan mentah atau bahan baku, dan mendapat daerah penanaman modal. Imperialisme dilakukan dengan cara menguasai negara lain sebagai sumber penghasilan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri. Bangsa pertama yang mencari rute ke Indonesia adalah Portugis. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Bartholomeus Dias. Ia pergi meninggalkan Portugis pada tahun 1487 dan berlayar sampai menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan Baik. Kemudian ekspedisi digantikan oleh Vasco da Gama pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan Baik, dan pada tahun 1511 ekspedisi di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Hal ini membuat Portugis mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1522, de Albuquerque menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol datang untuk mencari jalan ke Indonesia. Ekspedisi ini dipimpin oleh Christopher Columbus. Ia berlayar dari Spanyol ke daerah barat pada tahun 1492. Pelaut lain, yaitu Ferdinand Magellan, merupakan orang yang dipilih Raja Charles I untuk mencari jalur menuju Kepulauan Maluku atau juga disebut Kepulauan Rempah-Rempah. Ia pun berlayar pada tahun 1519 melewati Samudra Atlantik, Amerika Selatan, Samudra Pasifik, dan tiba di awak kapal yang ada di Filipina pada bulan Februari 1521. Tetapi ketika mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh dan digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Dan mereka tiba di Maluku pada bulan November 1521. Di sana mereka bertemu Sultan Tidore dan menjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Tetapi kondisi tersebut membuat pertentangan antara Portugis dan Spanyol karena kedua negara mengklaim Kepulauan Maluku sebagai milik mereka sendiri. Akhirnya perselisihan mereka terselesaikan dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Setelah Spanyol dan Portugis, datanglah Inggris, di mana ekspedisi ini dipimpin oleh Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1577, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Ia singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Di sana mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan pulang kembali ke Inggris. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Thomas Cavendish pada tahun 1586. Pada tahun 1600, kolonialisme Inggris di Indonesia berhasil kembali ke Inggris membawa lada. Oleh karena itu, sejak abad ke-17, didirikan kantor-kantor dagang di Banten, Aceh, Makassar, dan Maluku. Namun armada Inggris tidak mampu menyaingi armada Belanda sehingga pada tahun 1682 Belanda berhasil mengusir Inggris dari Banten, dan pada abad ke-17 Inggris telah diusir dari Indonesia. Bangsa berikutnya adalah Belanda.
di mana ekspedisi pertama Belanda dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan berlangsung pada tahun 1595 dan sampai di Banten pada tahun 1596. Tetapi mereka tidak disambut oleh Banten karena sifat Belanda yang kasar. Pada tahun 1597, Cornelius de Houtman kembali ke Belanda dengan membawa lada. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Cornelisson van Eyck pada tahun 1598 dan mencapai Kepulauan Maluku. Pada tahun 1602 terbentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur yang dipimpin oleh Heran XVII. Dengan tujuan memperkuat kedudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa, yaitu hak monopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang, hak membuat tentara, hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian, dan hak mendirikan benteng pertahanan. VOC dapat bertindak bebas tanpa harus konsultasi pada pemerintah. Mereka berhasil menguasai Ambon dan Tidore dari Portugis pada tahun 1605. Tahun 1609 Banda dikuasai VOC. Tahun 1610 Belanda membentuk gubernur jenderal untuk mengatur urusan VOC di Indonesia. Pada tahun 1619 Jayakarta dikuasai Belanda dan dijadikan sebagai markas besar VOC. Kemudian pada tahun 1667 Makassar dikuasai Belanda dan Banten dikuasai Belanda pada tahun 1682. Terjadilah perlawanan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda, yaitu di Maluku. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Thomas Matulesia atau Patimura pada tahun 1817. Awalnya Maluku berhasil menang lawan Belanda, tetapi Belanda menambah pasukan dari Jawa dan Patimura pun ditangkap dan Maluku kalah. Dan Maluku pun dihukum berat. Terjadi perlawanan juga di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Pada pertempuran awal Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan. Hal ini disebabkan karena Belanda kurang pasukan dan juga semangat pasukan Pangeran Diponegoro yang tinggi. Oleh karena itu, Belanda menyusun strategi untuk mengangkat Sultan Sepu dengan tujuan membuat para bangsawan di pasukan Pangeran Diponegoro kembali ke istana. Tetapi Sultan Sepu meninggal dunia sehingga Belanda berlangsung ke strategi di mana daerah Pangeran Diponegoro makin sempit, dan pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock. Tetapi Pangeran Diponegoro ditipu oleh Jenderal de Kock dan diasingkan ke Manado. Perlawanan berikutnya adalah oleh Sumatera Barat yang dimulai dengan perang antar kaum adat dan kaum Padri. Dan pada tahun 1821 Belanda masuk dalam perang antar suku tersebut dan berpihak pada kaum adat sehingga terjadi perlawanan antara kaum Padri dan Belanda. Tetapi karena perang Pangeran Diponegoro, Belanda terpaksa melakukan perdamaian dengan kaum Padri. Tetapi setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda langsung menyerang sehingga kaum Padri dan kaum adat bergabung untuk melawan Belanda di bawah pimpinan Imam Bonjol. Tetapi pada tahun 1837 Imam Bonjol ditangkap. Perlawanan berikutnya adalah dari Aceh pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara Belanda menyerang Aceh yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler. Tetapi gagal dan pada bulan November itu Belanda menyerang dengan 13.000 orang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten dan merebut istana Aceh.
Walaupun itu, Teuku Umar, Cut Nyadin, dan beberapa lainnya masih ada yang belum menyerah. Teuku Umar berpura-pura menyerah dan saat diberi senjata, ia menyerang Belanda, tetapi satu persatu para pemimpin Aceh gugur dan menyerahlah Aceh. Perlawanan berikutnya adalah oleh Sumatera Barat di Tapanuli pada tahun 1871 sampai 1907. Belanda menyerang dan menguasai kota Natal, Mandailing, Angkola. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tatarung diserang oleh pasukan Singmangraja XVII, tetapi pada 17 Juni 1907 ia gugur dan perang berakhir. Perlawanan berikutnya adalah oleh Bali, di mana terjadi perjanjian antara Raja Bali dan Belanda, yaitu kapal Belanda dibebaskan untuk lewat. Tetapi pada tahun 1844 Raja Buleleng merampas kapal Belanda, sehingga terjadi perang antara Belanda dan Buleleng. Pada tahun 1849 terjadi perang besar-besaran yang dipimpin oleh Jenderal Michels dan berhasil merebut Jagara, Klungklung, Karangsayem, Gianyar, dan lain-lain. Perlawanan berikutnya oleh Sulawesi Selatan. Perlawanan ini dimulai karena pertentangan Sulawesi Selatan terhadap usaha Gubernur Jenderal Van der Capellan. Pada tahun 1824, Kerajaan Sopeng dan Ternate mempersiapkan pasukan kurang lebih 4.000 orang. Awalnya Belanda kalah, tetapi karena pasukan gabungan Belanda yang dipimpin oleh De Stuers, perlawanan tersebut gagal. Kemudian di Kerajaan Bon terjadi perlawanan di bawah pimpinan Sultan Bon, tetapi gagal karena serangan besar-besaran Belanda pada tahun 1825. Setelah itu perlawanan terakhir adalah oleh Kalimantan Selatan, yaitu Banjar, karena campur tangan Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi sultan yang sebenarnya harus Pangeran Hidayat, sehingga Kalimantan melakukan perlawanan. Pada tahun 1859 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Rakyat mengepung benteng Belanda dan menyerang pos Belanda. Pangeran Hidayat berhasil ditangkap dan dibuang ke Cianjur, sedangkan Pangeran Antasari meninggal dunia. Terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia, yaitu dalam politik. Portugis mendekati para penguasa lokal dengan menawarkan bantuan untuk menguasai Maluku, dan dalam pertikaian antara kerajaan Hitu dan Seram, Portugis membantu kerajaan Hitu dan mendapat hak monopoli perdagangan. Selain Portugis juga ada Inggris, di mana pada abad ke-19 dapat ditanamkan pengaruh politiknya di Jawa. Setelah itu Belanda dengan melewati VOC, Belanda melakukan perjanjian dengan penguasa setempat dan menguasai kota Jayakarta di Jawa dan dijadikan markas VOC. Dalam bidang ekonomi, Portugis memperoleh hak monopoli perdagangan di Aceh, Minangkabau, dan Maluku, sedangkan Inggris menjalin perdagangan dengan Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Goa. Selain Inggris, Belanda menggunakan VOC untuk membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar rempah-rempah di Eropa tetap tinggi, dan VOC menerapkan sistem tanam paksa, yaitu sistem yang dimana semua warga dipaksa menanam sesuai kemauan Belanda, dan hasil tanamnya diberikan kepada Belanda. Dalam bidang sosial dan budaya, kebijakannya sangatlah terbatas, karena semua pemerintah hanya mau mengeruk kekayaan Indonesia.
Di masa Raffles, yaitu Inggris, ia menyelidiki sejarah kuno, membantu lembaga kebudayaan, dan juga menerbitkan buku yang berjudul History of Lava pada tahun 1817. Dalam bidang pendidikan, Ratu Belanda Wilhelmina membangun sekolah kelas I untuk anak pegawai berkedudukan orang berharta. Sedangkan sekolah kelas II untuk anak pribumi, sekolah Pramong Praja Ostavia, dan sekolah dokter Jawa atau Stovia. Pengaruh kebijakan kolonialisme yaitu dalam politik penguasa daerah kehilangan hak atas suatu daerah karena campur tangan pemerintah kolonial. Dalam ekonomi, rakyat Indonesia menderita kelaparan, kemiskinan, dan kematian karena sistem kerja roti yang memaksa Indonesia untuk bekerja terus-menerus membangun fasilitas untuk Belanda. Selain itu, sistem tanam paksa membuat warga Indonesia, terutama petani, meninggal dunia dan kelaparan karena kerja tanpa istirahat dan kekurangan makanan. Dan juga terdapat sistem kontrak untuk menambah modal dari para pengusaha negara lain, yang dimana para petani yang kabur dari pertanian akan ditangkap oleh polisi dan dikembalikan ke perkebunannya. Dalam sosial, masyarakat Eropa, Tionghoa, India, Arab menguasai popularitas Indonesia. Dalam budaya Barat memengaruhi warga Indonesia, yaitu tradisi dansa dan lain-lainnya. Sedangkan dalam pendidikan, kaum terpelajar akan menjadi awal bangkitnya semangat Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia, yaitu rasa nasionalisme, adalah kesadaran suatu bangsa untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas dan kemakmuran bangsa itu. Yang menimbulkan rasa nasionalisme adalah kenangan kejayaan masa lampau yang mengunggah kebangkitan melawan penjajah, penderitaan dan kesengsaraan rakyat, golongan terpelajar yang melopori gerakan anti penjajahan, dan lain-lain. Kaum yang berperan dalam terbentuk kesadaran nasional adalah kaum terpelajar Stovia yang akan membangun organisasi pertama, Budi Utomo, pada 20 Mei 1908. Selain itu juga ada pers yang berperan dalam mobilitas suatu masyarakat. Organisasi pergerakan yang memengaruhi rasa nasionalisme Indonesia adalah Budi Utomo, yang didirikan oleh Sutomo dan Dr. Wahidin Sodirohoesodo, dengan peran memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Organisasi berikutnya adalah Indisci Partiji yang didirikan di Bandung 25 Desember 1912, yang bertujuan mengembangkan rasa nasionalisme, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka, mempersatukan orang Indonesia dan bumi putra, dan lain-lain. Organisasi berikutnya adalah Partai Pergerakan Nasional Indonesia atau PNI, yang dibentuk pada 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno. Dengan tujuan menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan perbuatan nasional dalam mencapai kemerdekaan. Tetapi datanglah lagi penjajah lain, yaitu dari Jepang. Jepang membutuhkan daerah lain sebagai pasar dan pemajok bahan baku, sehingga mereka menyerang Asia, terutama Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan serta seluruh wilayah Indonesia. Dan tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah. Jepang mendapat bantuan dari Indonesia untuk melawan Belanda, karena Jepang berhasil menarik simpati Indonesia dengan cara
memberikan beasiswa bagi para pelajar Indonesia, mengizinkan warga Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, memperbolehkan bendera merah putih untuk dikibarkan, dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia, dan lain-lain. Tetapi setelah Belanda kalah, Indonesia masih belum bebas dari penjajahan karena mereka telah ditipu Jepang. Jepang membawa pengaruh di bidang politik, yaitu semua organisasi politik dibubarkan Jepang pada tanggal 20 Maret 1942. Dan Jepang menjadikan seluruh daerah Hindia Belanda menjadi daerah pemerintahan militer. Sedangkan di bidang ekonomi, Jepang mengontrol para petani, yaitu seluruh padi berada di pengawasan negara. Hanya Jepang yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan padi dengan jumlah yang ditentukan. Harga beras dan gabah ditentukan oleh pemerintah, dan Jepang juga mengontrol sumber daya manusia mereka. Mereka menggunakan masyarakat Indonesia sebagai tenaga kerja paksa atau rumusha. Dalam bidang sosial di Indonesia, banyak masyarakat yang miskin, bahan konsumsi yang kurang, kelangkaan bahan pangan, menurunnya tingkat kesehatan, dan meningkatnya tingkat kematian. Dan juga ada masyarakat Romusha yang diperlakukan tidak manusiawi oleh Jepang. Dalam bidang pendidikan, semua pelajar diwajibkan menghormati adat kebiasaan Jepang dan melakukan kerja bakti. Murid-murid harus mengumpulkan keperluan Jepang, memperbaiki jalanan, dan lain-lain. Bidang berikutnya adalah budaya. Pada tanggal 1 April 1943, didirikan pusat kebudayaan bernama Keldin Bunkei Shishodo untuk menanamkan kebudayaan dan kesenian Jepang. Penduduk diwajibkan memasang bendera Jepang pada hari besar Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang pada setiap upacara, dan rakyat harus merayakan hari lahir Kaisar Hirohito setiap tahun. Walaupun banyak tantangan, Indonesia masih memiliki semangat perjuangan dan melakukan perlawanan, yaitu ada yang secara kooperatif dengan cara berpura-pura bekerja dengan Jepang, dan dari dalam, pejuang-pejuang dapat duduk di lembaga dan membela rakyat-rakyat dari dalam. Dan jika secara non-kooperatif, dilakukan dengan cara rahasia, yaitu kontrak antara kelompok pergerakan, mengadakan persiapan bagi kemerdekaan, dan memantau keadaan perang di luar negeri dari radio sekutu. Dan jika secara langsung atau perang dengan Jepang, yaitu dari Chotpile di Aceh tanggal 10 November 1942, perlawanan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jahil Sukamana dari Jawa Barat tanggal 25 Februari 1944, dipimpin oleh KH Sanial Mustafa, dan begitu juga perlawanan di daerah-daerah lainnya. Sekarang kita ngerti bahwa karena jiwa yang semangat, pantang menyerah, dan rela berkorban, kita bisa merdeka. Tanpa hal tersebut, kita pasti takut untuk melawan dan masih dijajah. Jadi saya bersyukur pada para pahlawan yang berjuang demi Indonesia dan mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia. Terima kasih Tuhan telah menyertai para pahlawan sehingga mereka berhasil menang. Terima kasih.